Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. So, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mengagumkan, ternyata orang Indonesia yang pertama kali menyebarkan Islam di Australia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Ini di Sydney takbirannya rasa di Indonesia banget, rame pinggir jalan. Ya, ya. Allahu Akbar, Ramai juga ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Australia dikenal dengan negeri kanguru. Bahkan Australia sekarang dikatakan dengan negeri yang ramah bagi semua agama. Penduduknya berasal dari hampir 200 negara dan memiliki hampir 400 bahasa. Tak hanya itu, lebih dari 3 juta orang berbicara dengan beragam bahasa selain bahasa Inggris. Siapa sangka, penyebaran Islam pertama kali masuk di sana dibawa oleh orang-orang Indonesia. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Indonesia. Pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Australia memiliki masyarakat Muslim yang berasal dari berbagai wilayah, termasuk Indonesia dan Afrika. Australia juga merupakan benua yang letaknya sangat dekat dengan berbagai pulau di Nusantara, terutama Indonesia Timur. Hadirnya Islam di Australia juga diperkirakan mendapat pengaruh dari kedatangan nelayan dan pedagang Nusantara. Dikutip dari laman Kedutaan Besar Australia, para pedagang dan nelayan dari Makassar sering masuk ke pesisir Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Diperkirakan peristiwa tersebut terjadi abad 16 dan 17. Salah satu buktinya yaitu munculnya kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan bahasa penduduk asli pesisir Australia. Di samping itu, ditemukan pula gambar perahu tradisional Makassar di dinding goa aborigin. Beberapa peninggalan khas Makassar juga ditemukan di pemukiman aborigin pesisir barat dan utara Australia. Sebagian pendatang dari Makassar dan penduduk asli diyakini pernah terjadi perkawinan dan terdapat tempat pemakaman orang Makassar di sekitar garis pantai. Pedagang dari Kerajaan Goa yang bersuku Bugis Makassar adalah para pendakwah, sekaligus yang melabuhkan pula kapalnya di Australia. Mu'alim dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah berjudul Peranan Kerajaan Goa dalam perniagaan abad 17 menuliskan, kerajaan Islam itu pernah melakukan politik ekspansi perdagangan yang dibarengi dengan misi dakwah Islam. Interaksi dari perdagangan dan penduduk lokal Australia yang menciptakan pertukaran budaya, termasuk penyebaran keyakinan agama Islam di dalamnya. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam kini mulai menunjukkan geliatnya di Australia, bahkan tak sedikit Muslim Australia yang mendapat tempat dalam pemerintahan. Menurut utusan khusus kerja sama organisasi konferensi Islam, yaitu Ridwaan Jawad, perkembangan Muslim semakin pesat dan memiliki banyak peran penting dalam berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan. Saat ini Islam adalah salah satu agama yang paling cepat berkembang di Australia dan Muslim adalah bagian integral yang penting sebagai mosaik kekayaan masyarakat Australia, kata beliau saat memberikan kuliah umum bertajuk Muslim in Australia, A Story of Cultural and Religious Diversity di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta pada tahun 2019 lalu. Beliau juga menuturkan, makin pesatnya Islam dan Muslim di negeri kanguru itu diantaranya ditandai dengan banyak masjid, sekolah Islam, serta daging dan restoran halal. Di luar itu, Muslim Australia juga kini sudah banyak menjadi anggota parlemen, dokter, pengacara, diplomat, polisi, militer, dan pengusaha. Pemerintah Australia juga semakin terbuka dengan penduduk imigran. Tidak ada lagi perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih, ujar diplomat Muslim yang kini menjadi duta besar Australia untuk Arab Saudi itu. Australia sekarang tak sekedar negara demokrasi modern dan multikultural, tetapi negara yang mengakui semua tradisi dan kepercayaan warganya.
Bahkan dikatakan Australia sekarang adalah tempat yang ramah bagi semua orang. Ridwan Jawad juga menceritakan dirinya seorang penduduk imigran yang dulu sempat mendapat perlakuan kurang baik dari negara asalnya. Ibunya berasal dari suku Jawa dan ayah dari India. Pada usia 8 tahun, beliau tinggal di Durban, Afrika Selatan, di masa rejim apartheid yang memisahkan kulit hitam dan kulit putih. Namun di Australia memiliki pemandangan yang berbeda, yang kini memiliki karakter dan budaya yang unik. Penduduknya berasal dari hampir 200 negara dan memiliki hampir 400 bahasa. Tak hanya itu, lebih dari 3 juta orang berbicara dengan beragam bahasa selain bahasa Inggris. Menurut beliau, kehadiran Islam di Australia sebenarnya sebelum masa penyelesaian Eropa. Orang Indonesia adalah yang pertama memperkenalkan Islam ke Australia pada abad ke-16. Mereka itu berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yakni para nelayan Muslim, yang juga memiliki misi menyebarkan Islam di Australia. Meski demikian, bukan orang Indonesia saja yang datang berdakwah di negara kanguru itu. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris juga pernah masuk ke Australia di tahun 1700-an. Lalu, populasi Muslim semi-permanen pertama muncul pada tahun 1800-an dengan kedatangan orang Arab yang menetap di sana. Kedatangan orang Arab yang disebut penunggang unta Afghanistan tersebut memiliki arti penting bagi Australia. Pasalnya, mereka terlibat dalam berbagai proyek seperti pembangunan jaringan rel kereta api Port Augusta dan Alice Spring, yang kini dikenal dengan GAN. Jalur ini lantas bersambung sampai ke Darwin pada tahun 2004 lalu. Melalui salah satu proyek penunggang unta ini, Islam makin berkembang di Australia. Setidaknya ada satu masjid dibangun di antara kota-kota yang ada. Australia memiliki masjid pertama kali yang didirikan pada tahun 1861 di Mari, sebelah utara Australia Selatan. Sementara itu, masjid besar pertama berdiri pada 1890 di Adelaide dan diikuti di Broken Hill atau New South Wales pada tahun 1891. Kemudian di era modern, setelah Perang Dunia Kedua, jumlah penduduk Muslim Australia meningkat drastis. Banyak lapangan kerja baru setelah ledakan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Orang Islam dari Eropa, terutama Turki, banyak masuk ke Australia untuk mencari penghidupan. Mereka juga aktif dalam berbagai komunitas Muslim di Australia. Terdapat 23.000 Muslim kelahiran Turki yang tercatat pada sensus pada tahun 2006. Menurut sensus terbaru pada tahun 2023, jumlah Muslim di seluruh Australia kini mencapai 813.000 jiwa, yang merupakan sekitar 3,2% dari total populasi penduduk sebanyak 26 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sensus sebelumnya pada tahun 2016 lalu, di mana jumlah Muslim tercatat sebanyak 604.000 orang menyatakan dirinya Muslim. Beliau juga mengatakan dengan mempromosikan dan memelihara multikulturalisme di Australia akan terbangun masyarakat yang lebih dinamis dan lebih inklusif. Selain itu, juga dapat memupuk kesehatan dan kemakmuran bagi semua warga Australia. Seperti video berikut ini, di mana para Muslim di Australia dengan bebas dan nyaman merayakan takbiran keliling di Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2024 kemarin. Dan uniknya takbiran keliling ini dimotori oleh para Muslim dari Indonesia. Ini di Sydney takbirannya rasa di Indonesia banget, rame, pinggir jalan, pawai, seru banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Kita harus bergembira bahwa kita telah menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Rock Foundation sangat berterima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, itulah dia perkembangan Islam di Australia, juga berkembang pesat gitu ya. Dan katanya tuh orang Indonesia lah yang pertama kali gitu ya memperkenalkan Islam di Australia ini. Sangat luar biasa sekali gitu kan. Orang-orang Indonesia sangat berperan besar gitu di luar negeri. Terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan kita bertemu lagi di video seterusnya, oke?